Terkuaknya kasus pembunuhan bocah berusia 5 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat 5 Maret 2020 lalu menguak tabir tentang sisi kelam manusia zaman now. Apalagi oleh sang pelaku merupakan seorang pelajar berusia 14 tahun yang dengan sadar membunuh dengan sadis di kediamannya saat kondisi sepi. Kasus tersebut bahkan viral di jagat maya pasca pengakuan pelajar remaja yang diduga mengalami kelainan psikologis. Apalagi saat penyelidikan, alih-alih pihak kepolisian mendapat pengakuan penyesalan dari sang pelajar. Sebaliknya, justru sang pelaku mengaku puas setelah menghabisi nyawa korban. Fakta lain terungkap jika sebelum menyerahkan diri, usai menyimpan mayat dalam lemari kamarnya, terpampang sejumlah lukisan goresan tangan sang pelajar dengan bahasa Inggris. Lukisan berbau gambar kekerasan itu cerminan luapan emosi. Bahkan melalui akun media sosialnya, sang pelaku sempat tampil dengan topeng layaknya sang psikopat. Ditanyakan oleh penyidik pun bagaimana perasaannya setelah kejadian ini. Ya, satu yang paling gampang dan satu kata dikatakan saya puas. Kalau dari hasil rangkuman berbagai keterangan, apakah itu terkait gambar atau grafis yang dibuat oleh anak ataupun tulisan oleh anak, itu masih sangat sedikit untuk kemudian menjadi pemicu terhadap pembunuhan tersebut. Tapi kemudian petunjuknya sudah cukup bagus dari hasil-hasil seperti itu. Kasus ini jelas menyayat relung batin manusia normal. Maka wajar jika para orang tua dibuat was-was, apalagi di tengah mudahnya anak-anak mengakses segala jenis konten di dunia maya. Keprihatinan itu tak terkecuali dirasakan para selebritis. Salah satunya pedangdut Irma Darmawangsa yang kemarin mendatangi kediaman korban di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, kita sekarang menuju ke kediaman keluarga korban ya, ke rumah orang tuanya. Harapannya Pak, Ya, Pak Hartono ya. semoga mereka sabar ya. Pasti. Karena posisi kita seandainya ada di posisi itu sangat sedih sekali ya. Wah, udah nggak bisa ngebayangin kalau memang kita posisinya seperti keluarga dari orang tua Rumi ini. Ibu turut berduka. Melihat potret Nelangsa ibunda korban yakni Nyonya Ratna, Irma sempat tak kuasa meneteskan air mata. Ia tak menyangka jika sang pelaku yang masih pelajar dan tetangga korban itu tega berbuat sekeji itu. Ya pasti saya larut lah. Saya kan juga seorang ibu. Saya baru ngelihat ibunya Rumi aja saya udah. Ya gimana, saya nggak bisa ngebayangin kalau posisi saya ya seperti ibu gini loh, saya nggak bisa ngebayangin. Ya, saya kan ngebayangin anak saya. Anak saya sekarang umur 8 tahun. Sedangkan Rumi umur 5 tahun ya Bu ya. 5 tahun tuh lagi lucu-lucunya, lagi masa pertumbuhan. Ya yang memang senang main. Jadi saya nggak bisa ngebayangin aja kalau posisi saya seperti ibu. Jadi ya saya cuman dalam hati ya hanya bisa mendoakan semoga ibu tabah, kuat, ada hikmah di sebalik semuanya ya Bu ya. Tadi yang saya tahu dari abang pengacara, ibunya Rumi masih sangat shock. Jadi kalau diajak bicara masih belum nyambung. Mungkin Bapak bisa jelasin. Jadi gini rekan-rekan, dalam beberapa hari ini masih Mbak Ratna ini masih shock. Bagaimana nggak mau shock, satu-satunya anak perempuan ya, yang lain laki ya, dan umurnya masih 5 tahun, dan sebelum juga meninggal kurang 1 hari pun sama dia cukup dekat, bergulat sama bapaknya, selfie. Tahu-tahu besoknya dia harus mendengar berita yang tidak rasional, yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh hati. Nggak bisa ngomong sekarang. Sebenarnya dari kemarin ya saya udah nggak bisa ngomong sebenarnya, cuman mau gimana wartawan pada datang semua. Sama ayahnya ada, sama ayahnya. Tapi dia yang mendahului telepon. Minta maaf sama ayahnya kan. Selain menyambangi kediaman korban, Irma juga sempat memberi santunan berupa beras dan uang tunai.
sedikit santunan Bu ya. Semoga barokah. Kami doakan yang kedua nanti bertemu di surga sama Ananda Arumi tercinta. Amin. Dari ini silakan. Ini nggak ada. Awal dengan aku ini juga jadi pendapat. Di sela kunjungannya, Irma juga sempat menunjukkan posisi kediaman pelaku. Lantas, apa yang bisa dipetik dari pelajaran penuh ironis ini? Benarkah Irma terus didera kekhawatiran akan perkembangan buah hatinya pasca insiden tragis tersebut? Ya makanya barusan kan saya ngobrol sama ibu bapak di mana di atas, masih di atas. Ya ibu berusaha kuat ya pastinya ya Bu ya. Berusaha kuat dan harus kuat karena kasihan juga sama Dede Aruminya ya Bu ya. Pesan kepada seluruh orang tua, bekalilah anak itu dengan akhlak, dengan akidah, dengan agama sehingga nanti akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Saya menghormati proses penyidikan, berilah waktu kepada penyidik dan rumah sakit untuk melakukan asesmen secara komprehensif.